Kependudukan Jepang di Indonesia berlangsung relatif singkat, hanya sekitar 3,5 tahun. Namun durasi yang pendek itu justru meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dibandingkan ratusan tahun kolonialisme Belanda. Dalam kurun waktu tersebut, banyak desa berubah menjadi tempat kematian massal, sementara rakyat Indonesia diperlakukan sebagai budak di tanahnya sendiri. Jutaan orang dipaksa menjadi Romusa, bekerja tanpa henti siang dan malam tanpa upah. Jepang datang dengan slogan sebagai saudara tua Asia, tetapi realitas di lapangan menunjukkan kekejaman yang melampaui penjajah manapun. 3,5 tahun kependudukan itu menjadi sebuah neraka yang merampas nyawa dan harga diri bangsa Indonesia. Inilah bab kelam sejarah Indonesia yang sering terlupakan. Bagaimana masa yang begitu singkat mampu meninggalkan trauma lebih dalam dibandingkan 3,5 abad penjajahan Belanda. Awal mula tragedi ini berakar dari kebangkitan Jepang di awal abad 20. Dari negara kecil di Asia Timur, Jepang menjelma menjadi kekuatan besar dunia. Kemenangan atas Rusia pada tahun 1905 yang saat itu mengguncang tatanan global, menandai pertama kalinya bangsa Asia mengalahkan kekuatan Eropa modern. Sejak saat itu, Jepang membangun mesin militer yang kuat dengan ambisi membentuk imperium di Asia. Ambisi tersebut mulai tampak jelas pada tahun 1931 ketika Jepang menginvasi Manchuria dan mendirikan negara boneka Manchukuo. Wilayah ini menurut sejarawan menjadi laboratorium kolonial Jepang untuk menguji sistem eksploitasi ekonomi dan militer yang kelak diterapkan di wilayah Asia lainnya, termasuk Indonesia. Pada tahun 1937, ambisi Jepang berubah menjadi perang terbuka saat mereka melancarkan invasi besar ke Tiongkok. Dunia menyaksikan tragedi Nanking, pembantaian brutal yang menewaskan ratusan ribu warga sipil serta pemerkosaan massal terhadap puluhan ribu perempuan. Kekejaman itu menjadi pola khas kependudukan Jepang, cepat, keras, dan tanpa belas kasihan. Sementara itu Hindia Belanda berada dalam posisi rapuh ketika Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman pada tahun 1940. Pemerintahan kolonial di Batavia kehilangan dukungan politik dan militer, komunikasi terputus, dan kekuatan pertahanan melemah. Jepang semakin agresif mengincar Asia Tenggara, terutama karena kebutuhan minyak. Embargo minyak dan baja dari Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda membuat Jepang harus mencari sumber energi baru. Jawabannya ada di selatan, terutama di Sumatera dan Kalimantan yang kaya minyak. Meski Hindia Belanda berusaha bertahan dengan membentuk komando gabungan bersama dengan sekutu, kekuatan mereka tidak sebanding dengan militer Jepang yang terlatih dan disiplin. Sebagian rakyat Indonesia bahkan sempat melihat Jepang sebagai pembebas dari kolonialisme Barat, namun harapan itu pun runtuh. Tahun 1941 menjadi titik balik ketika Jepang melancarkan serangan ke Pearl Harbor untuk membuka jalan bagi invasi besar-besaran ke Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda. Dari Tarakan, Balikpapan hingga Palembang, Jepang bergerak cepat menghancurkan pertahanan sekutu dan menandai berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda. Sejarawan Brian Farrell mencatat bahwa pertempuran Laut Jawa menandai berakhirnya dominasi Barat di Asia Tenggara. Setelah kekuatan laut sekutu runtuh, jalur menuju pusat kekuasaan Hindia Belanda, yakni Pulau Jawa, terbuka sepenuhnya. Pada 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat serentak di 3 lokasi strategis, yaitu Banten, Eretan di Indramayu, dan Kragan di Rembang. Pergerakan mereka sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, kota-kota penting berhasil dikuasai. Klimaks dari rangkaian invasi ini terjadi pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang. Di sebuah rumah peristirahatan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarta van Stankerburg Staatshofer, duduk berhadapan dengan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dalam kondisi terhina dan tak memiliki pilihan. Ia menandatangani penyerahan tanpa syarat. Sejak saat itu, Hindia Belanda resmi jatuh ke tangan Jepang. Runtuhnya kekuasaan Belanda mengakhiri lebih dari 3,5 abad kolonialisme. Namun yang datang bukanlah kemerdekaan, melainkan bentuk penjajahan baru yang jauh lebih singkat, tetapi jauh lebih brutal. Indonesia memasuki masa 3,5 tahun di bawah cengkeraman militer Jepang. Tidak ada masa peralihan kekuasaan. Sistem kolonial Belanda yang telah berdiri ratusan tahun roboh dalam hitungan hari, digantikan oleh rezim militer Jepang yang keras dan totaliter. Indonesia pun berubah menjadi wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kendali militer Jepang. Saat itu, Jepang membagi Nusantara ke dalam 3 wilayah komando. Jawa dan Madura berada di bawah Angkatan Darat ke-16, dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Sumatera dikuasai Angkatan Darat ke-25 yang bermarkas di Bukit Tinggi, sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua berada di bawah kendali Angkatan Laut dengan pusat komando di Makassar. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap wilayah Indonesia diposisikan sebagai bagian penting dari strategi militer Jepang dalam Perang Pasifik. Langkah awal Jepang setelah berkuasa adalah menyingkirkan seluruh pengaruh Belanda. Ribuan pejabat sipil dan militer Eropa beserta dengan keluarga mereka ditangkap. Kondisi di dalam kamp sangat memprihatinkan. Kekurangan makanan, air yang tidak layak, serta wabah penyakit menyebabkan banyak korban jiwa. Sejarawan Shigeru Sato mencatat lebih dari 100.000 orang Belanda dan ribuan diantaranya meninggal perlahan akibat kelaparan dan penyakit.
Kependudukan Jepang menghadirkan wajah penjajahan yang sangat berbeda. Kekuasaan ditegakkan melalui disiplin yang sangat kejam. Rakyat dipaksa untuk membungkuk setiap kali berpapasan dengan tentara Jepang. Kesalahan kecil dapat berujung pada kekerasan fisik. Rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Alat utama teror itu adalah Genpeitai, polisi militer Jepang yang terkenal kejam dan tanpa ampun. Setelah menguasai kota-kota, Jepang menyadari bahwa kunci pengendalian Indonesia terletak pada desa. Mayoritas rakyat hidup sebagai petani. Maka sejak 1942, pemerintah desa mulai direorganisasi. Kepala desa dijadikan perpanjangan tangan militer. Mereka bertugas mendata penduduk, mengawasi hasil bumi, dan memastikan setiap pemerintah Jepang dipatuhi. Sistem pengawasan diperketat melalui kartu identitas, surat jalan, dan pelaporan keluarga. Desa-desa berubah menjadi pusat suplai perang, sementara rakyat diperas dengan tenaganya dan kehilangan kebebasan. Ketika desa telah terkunci dalam sistem ini, Jepang pun bersiap melangkah ke tahap berikutnya, yaitu menguasai pikiran rakyat melalui propaganda dan indoktrinasi. Setelah kekuatan militer Jepang menguat, propaganda dijalankan secara masif dan sistematis, menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, sekolah, media massa, hingga kesenian. Rakyat dijadikan sarana penanaman ideologi. Gagasan besar Hakoichi, yaitu satu dunia di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang, yang dipromosikan sebagai cita-cita luhur. Kaisar Hirohito diposisikan sebagai sosok suci Tenkoi Heika, figur yang harus dihormati nyaris seperti dewa. Di bidang pendidikan, perubahan dilakukan secara menyeluruh. Bahasa Belanda dihapus dan digantikan oleh bahasa Jepang. Setiap pagi, para siswa diwajibkan menyanyikan lagu kebangsaan Kimigayo sambil membungkuk ke arah matahari terbit. Pelajaran sejarah dipenuhi dengan glorifikasi Jepang sebagai pemimpin sah Asia. Guru yang menolak mengikuti aturan baru tersebut akan disingkirkan. Media massa pun kehilangan kebebasan. Surat kabar hanya menyiarkan kabar kemenangan Jepang. Sementara radio terus-menerus memutar siaran kejayaan Jepang. Seni tradisional seperti film, sandiwara rakyat, hingga wayang kulit diarahkan untuk menyampaikan pesan anti-barat dan pro-Jepang. Propaganda juga merambah organisasi masyarakat. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, dengan memanfaatkan pengaruh tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Melalui Putra, Jepang berharap dukungan rakyat dapat digalang untuk kepentingan perang. Namun ketika organisasi ini justru mulai memupuk kesadaran nasional, Jepang membubarkan pada tahun 1944 dan menggantikannya dengan Jawa Hokokai. Organisasi baru ini berada langsung di bawah kendali militer dan berfungsi lebih keras untuk memaksa rakyat menyumbangkan tenaga, harta, bahkan nyawa. Seinen dan didirikan pada tahun 1942 untuk remaja usia 14 hingga 22 tahun. Organisasi ini menanamkan loyalitas kepada kaisar dan melatih disiplin militer dasar. Jumlah anggotanya melonjak drastis hingga jutaan orang menjelang akhir perang. Selain itu, Ki Bodan dibentuk sebagai barisan pembantu polisi yang bertugas mengawasi desa dan menjaga keamanan nasional. Untuk perempuan, Jepang mendirikan Fujinkai pada tahun 1943 yang mewajibkan kaum ibu dan gadis mendukung perang melalui pekerjaan logistik dan sosial. Langkah berikutnya lebih jauh lagi. Jepang merekrut pemuda Indonesia sebagai heiho, pembantu tentara yang ditempatkan di garis belakang hingga medan perang. Meski berseragam Jepang, mereka diperlakukan sebagai bawahan dan banyak yang gugur tanpa catatan. Yang paling berpengaruh adalah pembentukan peta, pembela tanah air. Pada 3 Oktober 1943, peta memberikan pelatihan militer serius, termasuk taktik dan penggunaan senjata. Tanpa disadari Jepang, organisasi ini melahirkan kader militer Indonesia yang kelak memimpin revolusi, seperti Sudirman dan Gatot Subroto. Pemberontakan peta di Blitar pada tahun 1945 menjadi bukti bahwa kesadaran kemerdekaan mulai tumbuh. Di balik seluruh mobilisasi itu, penderitaan rakyat memasuki fase paling kejam, yaitu Romusa. Sejak pertengahan 1942, desa-desa dipaksa mengirim warganya sebagai tenaga kerja paksa. Nama-nama itu dikumpulkan, rakyat dikirim ke barak, lalu dikirim ke proyek-proyek militer. Bagi rakyat Indonesia, Romusa bukan sekedar kerja yang menelan korban tak terhitung jumlahnya. Di masa kependudukan Jepang, tenaga Romusa dimanfaatkan untuk membangun berbagai fasilitas militer di Indonesia. Lapangan udara didirikan di sejumlah wilayah strategis. Rakyat dipaksa bekerja menggali tanah, mengangkut batu, dan meratakan landasan pacu hanya dengan peralatan sederhana. Mereka bekerja tanpa henti siang dan malam dengan jatah makanan yang sangat minim, seringkali hanya nasi jagung ataupun singkong rebus. Salah satu proyek paling mematikan adalah pembangunan jalur kereta api Pekanbaru. Sekitar 100.000 Romusa dikerahkan untuk membangun rel sepanjang kurang lebih 220 km yang membelah hutan lebat dan rawa-rawa. Kondisi alam yang keras, serangan nyamuk, malaria, serta beban kerja yang berlebihan menyebabkan ribuan orang meninggal sebelum proyek rampung. Rel tersebut memang selesai dibangun, tetapi berdiri di atas penderitaan dan kematian para pekerja yang namanya tak pernah tercatat.
Di Pulau Jawa, proyek pertahanan Jepang juga memakan banyak korban. Rakyat dipaksa menggali parit anti-tank di sepanjang pantai selatan, serta menyediakan kayu dan bambu dari desa-desa. Semua dikerjakan tanpa upah di bawah pengawasan ketat tentara bersenjata. Kesaksian para penyintas menggambarkan kondisi yang sangat mengenaskan. Banyak kaum muda bekerja dengan pakaian seadanya, tidur berdesakan di barak bambu yang beralaskan tanah dan dipenuhi dengan kutu dan penyakit, serta busung lapar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka jatuh sakit sering dianggap tak berguna dan ditinggalkan begitu saja. Jika kerja roti pada masa Belanda pernah menelan korban besar, penderitaan Romusa jauh melampaui itu. Romusa menjadi bukti nyata bahwa Jepang memperlakukan rakyat Indonesia bukan sebagai manusia, melainkan sebagai alat sekali pakai bagai mesin perang. Seluruh negeri hidup dengan bayang-bayang kematian. Di luar kerja paksa, teror militer memperlihatkan sisi paling gelap kependudukan Jepang. Polisi militer Kenpentai menjadi simbol kekejaman. Tuduhan sekecil apapun dapat berujung pada interogasi brutal, seperti pemukulan, pencabutan kuku, hingga eksekusi tanpa pengadilan. Razia sering dilakukan di desa-desa, dan hukuman massal dijatuhkan hanya berdasarkan kecurigaan. Eksekusi di depan umum dijadikan sebagai sarana menanamkan rasa takut. Salah satu tragedi besar terjadi di Kalimantan Barat dalam insiden Pontianak pada tahun 1943 hingga 1944. Ratusan tokoh masyarakat, ulama, dan bangsawan Melayu ditangkap dan dieksekusi untuk memutus kepemimpinan lokal. Kekerasan serupa terjadi di berbagai daerah lain. Rakyat hidup dalam penjara terbuka dengan dilumpuhkan secara fisik dan mental. Penderitaan ini diperparah dengan krisis ekonomi sejak 1943. Jepang mencetak uang baru tanpa jaminan, menyebabkan inflasi yang sangat tinggi. Harga kebutuhan melonjak, sementara hasil panen dirampas untuk tentara. Produksi pangan menurun drastis, memicu kelaparan luas. Anak-anak dengan tubuh kurus dan perut buncit menjadi pemandangan umum. Sejarawan menyebut periode ini adalah salah satu krisis pangan terburuk dalam sejarah Indonesia modern. Pasar gelap bertumbuh subur sebagai jalan terakhir untuk bertahan hidup. Meskipun harga kebutuhan pokok melambung yang tak terjangkau, Jepang memang berusaha untuk meredam krisis untuk mendorong rakyat menanam ubi dan jagung di pekarangan rumah warga. Tetapi langkah ini jauh dari cukup. Kelaparan besar pada tahun 1943 dan 1944 menjadi bukti nyata bahwa rejim Jepang mengorbankan perut rakyat demi kepentingan tentaranya. Di tengah penderitaan akibat kerja paksa dan kelaparan, kekejaman ini meninggalkan luka paling dalam yang terjadi, yaitu tragedi Jugun Lanfu. Ribuan perempuan Indonesia dipaksa menjadi budak seks militer Jepang. Sejak awal 1942, tentara Jepang merekrut perempuan dengan berbagai cara, mulai dari tipu daya janji pekerjaan hingga penculikan langsung dari desa. Bahkan aparat lokal kerap dipaksa ikut menyerahkan anak gadis warganya. Banyak korban masih berusia belasan tahun. Mereka dibawa ke barak-barak militer ataupun lanjo dan dipaksa melayani puluhan tentara setiap hari tanpa pelindungan dan tanpa pilihan. Para perempuan ini hidup dalam kurungan ketat dengan makanan minim dan pengawasan keras. Sementara yang sakit dan dianggap tak berguna dibuang begitu saja. Sementara itu di medan perang Pasifik, Jepang mulai mengalami kekalahan demi kekalahan. Sejak 1944, strategi island hopping Amerika Serikat membuat posisi Jepang semakin terjepit. Dampaknya terasa langsung di Indonesia. Jalur logistik terputus, pasokan pangan menipis, dan kelaparan kian meluas. Perdana Menteri Jepang Kunikai Kaiso pada 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Janji ini bukan lahir tanpa ketulusan, melainkan strategi untuk menjaga dukungan rakyat dan elit nasionalis. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Dalam situasi genting ini, para pemimpin bangsa bergerak cepat. Setelah peristiwa Rengas Dengklok pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu diraih atas luka yang dalam. Jutaan Romusa tak pernah kembali. Ribuan perempuan budak seks hidup dengan trauma, dan bangsa ini kehilangan jutaan jiwa. Dari penderitaan itu tumbuh kesadaran nasional dan kekuatan militer rakyat yang menjadi modal utama mempertahankan kemerdekaan. Pendudukan Jepang yang singkat meninggalkan trauma panjang, sekaligus pelajaran bahwa kemerdekaan harus direbut dan dijaga dengan pengorbanan yang sangat besar.